Saudara, persoalan ketenaga kerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terus menjadi masalah yang dipersoalkan oleh buruh. Salah satunya adalah soal tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Pemerintah, saudara, dianggap menyampingkan hak buruh. Salah satunya dengan tidak ada batas waktu kerja sebagai outsourcing, kemudian juga di Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan batasan apa pekerjaan yang boleh di-outsourcingkan. Benarkah demikian, saudara? Kita coba perbincangkan hal ini bersama dengan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri. Ibu Indah, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Selamat Hari Idul Fitri, Bu Indah. Terima kasih Mbak Niluh, selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bu Indah, Undang-Undang Cipta Kerja ini masih terus dipersoalkan, dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada buruh. Tanggapan Anda? Sebenarnya itu tidak benar ya, karena sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan justru untuk meningkatkan pelindungan bagi para tenaga kerja atau buruh secara menyeluruh. Nah, kalau boleh saya jabarkan sedikit ya Mbak ya, bagi tenaga kerja yang belum bekerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur beberapa hal terkait bagaimana kemudahan berusaha dan berinvestasi yang sehat, sehingga hal ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja mengatur pelindungan bagi pekerja yang sedang bekerja, terutama, nah ini yang menariknya, perlindungan bagi pekerja PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini diberikan peningkatan pelindungan Mbak di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian pelindungan bagi pekerja yang berhenti hubungan kerjanya atau katakan ter-PHK, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bagus sekali karena ada pengaturan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, di mana manfaat JKP adalah betul-betul bagi mereka yang korban PHK, dan manfaatnya ini ada 3. Manfaat uang tunai atau cash ketika si korban PHK sedang mencari pekerjaan lagi, kemudian manfaat pelatihan kerja supaya ada reskilling, upskilling untuk dapatkan profesi baru mungkin ya. Kemudian juga manfaat mengenai akses informasi pasar kerja atau akses lowongan pekerjaan. Jadi secara komprehensif sebenarnya pelindungan diberikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, yang dipersoalkan juga Ibu adalah pasal 64 bab ketenaga kerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian dianggap bahwa pemerintah ini cenderung lebih berpihak pada sistem kerja outsourcing begitu. Bagaimana Anda melihat itu? Sebenarnya kalau kita cermati ya secara katakanlah global ya, bahwa sangatlah lazim penggunaan sistem alidaya atau outsourcing. Sebenarnya alidaya ini justru untuk mensupport pengembangan usaha atau untuk mensupport pengembangan bisnis. Mau tidak mau yang harus kita lakukan, justru dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka semakin mempertegas pelindungan yang seharusnya diberikan kepada para pekerja atau buruh yang bekerja dalam sistem alidaya atau outsourcing agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh para pelaku usaha dalam pelaksanaan hubungan kerja. Pasal 64 itu kan kemudian tidak secara detail menuliskan apa pekerjaan yang bisa dialidayakan begitu. Ini kemudian dinilai bahwa kok sepertinya memberikan kebebasan seluas-luasnya bahwa tidak ada batasan lagi soal mana yang bisa, mana yang boleh dialidayakan gitu. Nah, bagaimana itu Bu Indah? Ya, sabar karena memang konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, kita akan kami pemerintah harus merevisi salah satu peraturan pemerintah yang dulu namanya PP 35 tahun 2021. Ini akan kami revisi, sekarang dalam proses merevisi. Dalam PP tersebut akan kita atur ketentuan lebih teknis mengenai outsourcing. PP-nya itu kapan Bu akan disahkan oleh pemerintah? Pasti tahun ini. Tapi kita dalam proses nggak membuat. Oke, Bu Indah, kalau sekarang data yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan ada berapa sih perusahaan alidaya di Indonesia dengan jumlah tenaga kerjanya ada berapa banyak, Bu? Kalau jumlah perusahaan yang tercatat sebagai perusahaan alidaya, menurut data kami ada 2.818. Jumlah tenaga kerjanya? Jumlah tenaga kerjanya memang yang di data kami itu belum terdaftar secara resmi ya angkanya ya, tapi memang lumayan banyak. Dari 2.818 perusahaan outsourcing itu ya bisa dibayangkan mungkin kali 5 aja udah 10 ribuan ya jumlah tenaga kerja outsourcingnya. Upah mereka kemudian jaminan sosial yang mereka dapatkan sudah layak kah Bu? Karena pada banyak informasi juga di luar bahwa banyak yang kemudian tidak memberikan hak secara benar begitu kepada tenaga kerjanya. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan kan ada tenaga pengawas namanya ya, pengawas tenaga kerja. Nah ini secara
rutin pasti akan melakukan pengawasan di seluruh Indonesia bagi tenaga-tenaga kerja yang diperlakukan tidak baik oleh para perusahaan outsourcing. Dan kita kan sekarang zaman medsos ya Mbak ya, Ya. masyarakat dengan gampangnya juga bisa melaporkan melalui beberapa kanal media sosial kami. Ada laporan-laporan hal seperti itu terjadi, Bu? Ada saja lah laporan seperti itu, tapi kita melakukan pembinaan dulu ya, kemudian kita lakukan tindakan jika memang terbukti mereka bersalah. Kalau Anda menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini justru memberikan perlindungan ekstra begitulah kepada para pekerja, kepada buruh begitu. Tapi kenapa kemudian hal-hal seperti ini masih terus disuarakan? Ada apa menurut Anda, Bu? Nah, menurut saya kan sebenarnya konsekuensi dari munculnya suatu peraturan atau kebijakan pasti kan ada reaksi ya, pasti ada reaksi dan aksi. Menurut saya ini juga masukan buat kami Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus mensosialisasikan. Jadi kami anggap mungkin yang bereaksi secara negatif adalah belum memahami secara komprehensif isi, substansi, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah ini jadi tantangan buat kami pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus mensosialisasikan, memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada semua elemen. Terima kasih Ibu Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu Bu Indah. Terima kasih, salam sehat.